buat saya stres jadi. Maksudnya stresnya karena kok saya tidurnya kurang jadi yang biasanya enak sekali tidur. Apakah stres itu bermanfaat atau gimana Pak Dokter? Demikian pertanyaan. Apakah stres seperti itu bisa dikatakan bermanfaat karena nggak bisa tidur gitu? Tapi tidak saya bertanya Pak Dokter. Ya. Oke, guys. Ya saya ya Bu Diani. Gini nih saya baca-baca kali dapat dari beberapa referensi. Perkenalan dulu Bli. Di umur 40 itu baru kita merasakan bahwa kesehatan adalah aset yang paling mahal. Nah, dengan tagline dan motivasi seperti itu saya bisa mentransform diri saya yang dari over 74 sekarang menjadi 60 kilo. Jadi saya senang kembali gitu. Jadi kok kayak saya udahan lagi nih, bodinya krempeng gitu ya. Nah, kemudian saya ketemu teman yang dia sangat happy sekali, energi, tapi badannya agak molor gitulah. Nah, kemudian saya yang saya yakini di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kemudian transportasi kondisi fisik saya makin bagus, makin fit, badan ringan, ketemu dengan mindset yang mengatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Akhirnya ini bertarung di dalam pikiran saya, yang semuanya saya tidur jam 9 malam, kemudian bangun jam 5 pagi. Tetapi setelah saya ketemu dengan teman saya ini, karena stres apa gimana, saya tidurnya jam 12 dan bangunnya malah jam 3. Tetapi saya nggak mengalami adanya perubahan, kondisi saya drop gitu. Jadi, tapi malahan saya berpikir, kenapa nih ada dua pola pikir bertarung dalam diri saya ini, mengatakan bahwa harus kondisi fisik yang sehat dulu baru jiwa yang sehat. Kemudian dengan perkataan dari teman saya yang mengatakan bahwa jiwanya dulu sehat nih, baru di sini baru mengikuti. Jadi itulah yang membuat saya stres jadi. Maksudnya stresnya karena kok saya tidurnya kurang jadi yang biasanya enak sekali tidur. Apakah stres itu bermanfaat atau gimana Pak Dokter? Demikian pertanyaan. Apakah stres seperti itu bisa dikatakan bermanfaat karena nggak bisa tidur gitu? Tapi tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik. Demikian. Ya, saya langsung aja mungkin Mbak Dia ya. Apakah stres seperti itu berpengaruh baik apa tidak? Ya bisa tidak Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mengatakan stres tidak bisa tidur dari segi fisiologi itu jelas merugikan. Mungkin Bapak rasakan sekarang, nanti pada Bapak usia 50 Bapak akan merasakan hal itu. Kualitas tidur Bapak tidak bagus ya. Jadi kualitas tidur ini pada saat tidur malam jam 12 kemudian bangun jam 3 itu kita pastikan produksi melatonin Bapak berkurang. Nah, produksi melatonin itu ada ditanggung atau dipegang menjawab itu oleh kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu ada di dalam batang otak kita. Itu merupakan kondisi atau suatu sinyalir di mana tubuh kita sedang mengalami distress, Pak. Distress bukan eustress lagi, itu distress. Jadi dengan Bapak berkomunikasi dengan kawan-kawan seperti itu, akhirnya kepikiran jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu. Jadi saya sarankan Bapak ganti pergaulan ya dengan teman-teman yang lain. Ya syukuri sekarang yang sudah ada, tadi sudah bagus, dari 70 menjadi 60 ya Bapak syukuri. Dan sekarang Bapak harus tetapkan lagi sasaran masa depan yang lebih besar lagi. Jangan sampai cross-lining dengan teman-teman yang masih bergulat dengan dirinya. Baik. Terima kasih dokter. Iya, oke. Ya dokter, kembali lagi tadi kan dokter bicara bahwa salah satu yang bisa akhirnya membantu orang itu melewati masa stresnya itu adalah dengan tangki cinta. Itu dok, gimana kemudian cara
kita, bisa misalnya memperbesar kaki cinta kita kalau misalnya kita berada dalam lingkungan yang nggak mendukung kita dok secara emosional. Ya, jadi ibunya bisa searching tentang kaki cinta atau bahasa kasih, itu ada bukunya ya. Jadi bahasa kasih itu diisi oleh, kalau dia belum menikah, diisi oleh kedua orang tuanya Mbak Dia. Jadi kalau dia sudah menikah, otomatis akan diisi oleh suami atau istrinya. Nah, bahasa kasih itu ada 5 Mbak Dia. Yang pertama yaitu waktu berkualitas. Jadi misalkan kalau kita ngobrol seperti ini harus ada eye contact Mbak Dia. Tidak boleh kita ngobrol sambil main HP. Itu dia merasa tidak dikasihi. Yang kedua itu dengan suatu kalimat peneguhan. Contoh misalkan kalau istri kita membuatkan teh atau kopi, kita harus bilang, oh terima kasih sayang, enak sekali teh ini. Yang ketiga merupakan servis. Misalkan suami datang atau istri datang, kita bantu dia, apa yang bisa saya bantu, misalnya mengepel, cuci piring, itu bagian dari servis terhadap istri. Yang keempat itu adalah hadiah. Jadi kita bisa membawa suatu kejutan-kejutan kecil yang mungkin tidak mahal tapi ada. Yang terakhir adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini tidak berupa seksual, tetapi lebih kepada sentuhan hangat. Misalkan contoh adalah meraba, kalau zaman dulu ya, dan sampai sekarang saya lakukan, ngusap-ngusap kepala anak, istri, itu perlu diusap. Ya kalau laki-laki biasanya sukanya dipijat. Nah, mumpung dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman bisa berkumpul dengan keluarga dan bertanya. Misal contoh kita punya 2 anak, tanya anak paling besar, adik merasa disayang oleh papa atau mama bilang apa? Oh iya, kalau sama papa, kalau papa dengerin saya, kalau mama diservis buat ini. Berarti bahasa kasihnya itu. Nanti tanya balik ke dia, adik merasa disayang oleh papa, bilang papa gimana? Bilang papa bilang hebat, berarti dia suka peneguhan dari papanya. Gitu. Jadi kita tanya balik, sorry, tadi itu kan sudah sama adiknya. Jadi kita pun juga harus ditanya, tahu nggak adik, papa merasa disayang sama adik bilang apa? Bilang papa didengung suaranya, perkataannya sama adik kan, papa mintanya servis sama si anak. Terus mama juga kita tanya, mama merasa disayang sama adik bilang mana? Bila adik itu suka nyapu dan bantu mama, berarti servis. Jadi 2 arah ditanya. Nah itu seperti itu. Nah, kalau bahasa kasih teman-teman kita di kantor itu sudah terisi, maka dia tidak akan mencari perhatian untuk mengisi bahasa kasih kita. Contohnya, teman anak-anak saya itu suka jengol-senggol, suka pukul-pukul. Ternyata bahasa kasihnya dia ada sentuhan. Dia tidak dapat di rumah, maka dia nyari di sekolah. Nyari gara-gara agar dia disentuh balik sama temannya. Begitu. Nah, celakanya adalah kalau di rumah seorang suami tidak dapat bahasa kasih dari istrinya dan dapat bahasa kasih dari sekretarisnya, terjadilah perselingkuhan. Jadi terjadinya suatu perselingkuhan itu ternyata perjalanan klinisnya ada, tidak ujung-ujung selingkuh gitu saja tidak. Apalagi kalau misalkan kemarin ada kasus pelatih saya di Poni itu selingkuh ketahuan kan, kemudian dia ke Balian, kata Baliannya karena dikenain, wah kena niki alat Jawa, kemudian ketemu saya, beli alat Jawanya gimana, saya tanya, dia nggak bisa berbohong, dia dok syukur Baliannya bilang alat, sehingga istri saya, jadi bukan jin atau apa, itu masalah bisa kasih aja yang tidak terlihat. Kalau sekarang kayak tadi dengan pandemi global COVID ini dok, yang kemudian memicu banyak sekali adanya stres, gimana mungkin misalnya kita mengharap orang bisa memberikan kita cinta, sementara misalnya orang tua kita cemas, mereka nggak punya pekerjaan, atau pasangan kita sendiri cemas juga nggak punya uang, dan seterusnya. Ini kan masalah-masalah sendiri yang kayak masih kurang cinta, orang-orang di sekitar kita juga kekurangan kasih cinta. Terus gimana kita bisa heal? Dalam konsep ini Mbak Dia harus ingat ketika bepergian menggunakan pesawat. Jadi di pesawat itu Mbak Dia harus menyelamatkan diri dulu baru orang lain. Jadi yang pertama Mbak Dia harus melakukan self healing dulu. Setelah Mbak Dia self healing baru bisa membantu orang lain. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain membantu kita. Ya, dalam posisi seperti ini kita melakukan self healing dulu. Bagaimana self healing kita di forgiveness, kita menerima diri kita apa adanya. Saya sarankan teman-teman di masa pandemi ini cobalah baca buku dari Anita Murjani, namanya judul bukunya Dying Me, itu bahasa Indonesia.
Itu ada di Google Store ada. Jadi itu menceritakan kisah seorang wanita India yang menderita kanker kemudian meninggal. Mati suri selama 30 hari. Dari 30 hari mati suri ini dia kemudian bangun kembali dan menyampaikan pesan-pesan universal yang dia dapat melalui masurinya itu. Dan yang paling membuat saya tertegun adalah begitu dia terbangun dan memutuskan hidup kembali, dia membutuhkan hanya waktu 1 minggu untuk lepas dari kanker itu tanpa bantuan pengobatan. Jadi tubuh kita memiliki potensi yang luar biasa sekali Mbak Dia untuk melakukan recovery. Jadi syarat pertamanya adalah kita menerima diri kita apa adanya. Ini kata Anita Purwani, dan memang dalam klinis saya temukan begitu. Kapan seseorang itu sudah berada dalam titik kepasrahan, maka apapun yang terjadi waktu itu pasti akan sembuh. Karena dia sudah mengalami yang namanya seromind proses namanya. Setelah dia menerima dirinya, maka langkah kedua adalah dia memaafkan dirinya. Dia memaafkan dirinya, memaafkan masa lalunya, memaafkan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga yang lebih penting adalah membanjiri diri dengan perasaan cinta kasih. Jadi kita harus menemukan purpose kita. Kalau kita belum bisa menemukan purpose kita, minimal kita bisa menggalinya melalui passion kita. Jadi passion dan purpose ini membantu kita untuk membanjiri diri kita dengan cinta. Contohnya, Beli Wayan sangat suka sekali dia main gitar. Jadi pada saat dia main gitar, dia sedang membantu melakukan self healing pada dirinya gitu. Dilakukan seperti itu Mbak. Jadi Dok, di titik mana nih akhirnya ketika orang kemudian berusaha untuk menyembuhkan diri dengan penerimaan, kemudian memaafkan diri, terus membanjiri dengan diri dengan cinta kasih, di titik mana kemudian kita tahu bahwa it really works? Maksudnya akhirnya orang kita bisa heal diri sendiri. Di titik mana kita yakin bahwa kita udah melewati krisis itu? Begitu kita lakukan itu tidak menunggu 1-2 hari Mbak Dia. Saat itu juga fisiologi tubuh kita akan berubah. Tangan dan kaki yang dingin tidak lagi dingin, tidur yang susah tidak lagi susah Mbak Dia. Kemudian pikiran-pikiran negatif akan masa lalu atau masa depan tidak terjadi lagi. Coba saja. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak bisa menjawabnya, Anda harus mengalaminya. Jadi pada titik ini saya seperti orang makan Mbak Dia. Kayaknya rasa ledok gitu sampai ya sudah saya bisa menyajikan sampai di sini. Begitu Mbak Dia nanya bagaimana rasanya, Mbak Dia harus makan sendiri. Jadi itu benar-benar sebuah